sebagai seorang anak zina karena hasil daripada pemerkosaan. Itu pun, dan yang namanya kuda-kuda mereka ketika menyerang kota Madinah itu masuk ke dalam masjid, mereka itu muslim, bukan non-muslim, muslim. Setelah itu, setelah mereka melakukan begitu banyak hal durjana yang satu luar biasa itu, mereka beranggapan seperti ini: kami tidak pernah melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kami kepada Allah melebihi daripada apa yang kami lakukan sekarang ini. Kenapa demikian? Salah belajarnya. Sehingga kalau kita itu belajar benar-benar ajaran Nabi kita Muhammad, ajaran Al-Quran, ajaran hadis Nabi, itu semuanya indah semuanya, baik kepada kita, kepada muslim maupun kepada non-muslim. Bayangkan di antara keindahan ajaran Nabi kita Muhammad SAW itu yang begitu diterapkan oleh saya punya apa, sampai beliau itu selalu wanti-wanti kami. Beliau katakan kepada saya, Segar, jangan kamu pernah merasa lebih baik dari satu orang pun di dunia. Dan alhamdulillah kami punya seorang ayah pendidik semacam beliau, sehingga dengan begitulah kami itu masuk kemana siapa saja enak. Kata saya punya abah, nanti kalau kamu sudah berhasil merasa semacam itu, kalau kamu dihormati di suatu tempat, maka kamu akan katakan, Masya Allah, orang seperti saya dihormati, berarti menghormatinya akhlaknya baik-baik semuanya. Tapi kalau seumpama saya dalam situasi saya tidak dihormati, kamu akan katakan, oh saya tidak dihormati, padahal saya pakai pakaiannya Nabi, pakai imamannya Nabi, tapi tetap tidak dihormati, berarti menandakan dosa saya banyak. Tidak ada tuntutan kepada orang, tidak ada menyalahkan orang lain dan sebagainya. Ini adalah salah satu daripada ajaran, bukan ajaran ayah saya, tapi ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ajaran yang oleh para habaib, anak kakek moyang kita, itu dipegang teguh. Yang namanya jangan pernah merasa lebih baik dari orang. Saya punya abah selalu berkata kepada kami, kalau kamu mau nasihat sama orang, mau memberikan mauidhah pada orang, dan mauidhah kamu itu bisa diterima oleh mereka, kamu harus menjalani 3 tahapan sebelumnya. Tahapan pertama kita ujung semuanya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwasanya mereka semuanya lebih daripada kita. Itu ajaran Nabi kita Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, fa innal umura kullaha bikhawatimiha. Seseorang itu tidak ditentukan di awalnya, seseorang itu tidak ditentukan di tengahnya, tapi seseorang itu ditentukan bagaimana dia menutup usianya. Pada saat itu dia itu baik atau tidak baik, bagaimana dia menutup akhirnya, itulah dia. Oleh karena itu, maka kita harus merasa bahwasanya diri kita tidak lebih baik daripada satu orang pun di muka bumi, walaupun dia seorang non-muslim, walaupun dia seorang fasik, walaupun dia seorang yang mempunyai tanda-tanda dia adalah seorang yang ahli maksiat, tetap hukumnya kita tidak boleh merasa lebih baik. Itu ajaran Nabi, itu ajaran Al-Quran. Kemudian kedua, kita lihat lagi dari ujung sampai ke ujung, apa yang kita lihat? Kita berharap kepada Allah. Mungkin mereka ini adalah orang-orang disayang oleh Allah SWT, yang mempunyai hati yang bersih, niat yang baik, sehingga dengan kami memberikan nasihat ini menjadi sebab batu loncatan, jembatan, media untuk saya diampunkan dosa-dosa saya semuanya, diangkat derajat saya, diberikan pahala saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat lagi dari ujung sampai ke ujung. Untuk apa? Untuk kita itu meminta kepada Allah, ya Allah, berikan kepada saya khususnya dan kepada mereka semuanya hidayah. Baru setelah itu kita itu memberikan nasihat, itu akan diterima. Tapi kalau kita memberikan nasihat dengan cara yang tidak baik, atau kita memberikan ilmu yang bukan berstandar, artinya ilmu yang kita dapatkan hanya karena membaca, bukan karena kepada guru. Karena seperti dikatakan oleh Dr. Syekh Ali Jum'ah, bahwasanya masih ada 2 golongan yang sampai sekarang ini menyampaikan kebaikannya Nabi, perhatiannya Nabi untuk umat ini. 2 golongan ini siapa? 2 golongan ini yang pertama adalah ulama yang bersambung sanad keilmuannya kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah para habaib dzurriyyah Nabi yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad. Rahasia keduanya itu dalam pandangan. Kenapa? Karena 2 golongan ini adalah 2 golongan manusia yang dipastikan mereka tidak pernah terputus pandangannya daripada Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Saya belajar kepada saya punya ayah. Ayah saya pernah memandang saya juga pernah memandang ayah saya. Ayah saya belajar kepada Sayyid Muhammad Alwi Maliki. Beliau pernah memandang ayah saya, beliau juga pernah memandang Sayyid Muhammad Maliki. Begitu pula beliau memandang kepada gurunya, gurunya pernah memandang muridnya. Begitu terus sampai kepada Nabi Muhammad, gak pernah terputus. Sehingga pandangan itulah rahasia yang bersumber daripada pandangannya Nabi Muhammad, begitu tanpa
dan menyebar kepada mereka di Padang, maka semua yang di Padang masuk dalam memorinya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para hadirin Allah Ta'ala, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali semuanya dengan kesusahannya, kesedihannya. Agama Islam itu, Nabi kita Muhammad SAW dengan Al-Quran dan hadisnya itu mengajak kita bagaimana cara hidup di dunia ini, walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan tidak enak. Semuanya kalau kita ingin enak harus susah dulu. Itu adalah konsepnya di dunia ini. Maka kalau kita menerapkan dan menjalankan perintahnya Nabi, kita jalani kehidupan ini dalam keadaan walaupun susah tapi enak, tapi nyaman. Kenapa? Karena kehidupan di dunia cuma ada dua, tidak ada ketiga. Yang pertama, hidup tidak enak dan tidak nyaman. Yang kedua, hidup tidak enak dan nyaman menjalaninya. Kalau kita mau cari kehidupan yang ketiga, hidup tidak enak tapi atau hidup yang enak dan nyaman, itu nggak ada. Kalau seumpama ada yang berhak mendapatkannya, maka yang berhak mendapatkannya adalah Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi lihat bagaimana kehidupan mereka. Tidak ada apa-apa, hanya kesusahan kita kalau sudah dibanding dengan mereka. Cuma mereka itu merasakan kesusahan dalam keadaan nikmatnya luar biasa. Ini yang diajarkan oleh para nabi, ini yang diajarkan oleh Al-Quran, ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya yang semacam ini. Oleh karenanya, bagaimana cara kita mendapatkan kehidupan semacam ini? Nah, ini yang perlu kita cari. Satu contoh, Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya mengajarkan kepada kita sebuah konsep dalam rumah tangga, di mana Nabi SAW memberikan harapan kepada kita rumah tangga itu termasuk rumah tangga yang kita mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi herannya, kenapa Nabi kita Muhammad SAW tidak mengatakan baitana, rumah kami berdua, tapi Nabi SAW mengatakan baiti jannati. Kenapa? Karena bukan semuanya yang mendapatkan baiti jannati. Bisa jadi suaminya, istrinya tidak. Bisa jadi istrinya, suami keduanya juga tidak. Kenapa? Tergantung kepada personilnya. Dan ini yang harus kita lakukan. Kalau personil ini tidak berusaha untuk menjalankan bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun upayanya, bagaimanapun usahanya, apapun yang dimilikinya tidak akan menyampaikannya kepada kehidupan yang tidak enak tapi nyaman. Sedangkan perumpamaan yang benar, yang mudah untuk kita itu cerna, ada banyak contohnya, tapi paling sedikit contohnya. Kalau seumpama kaki kita terkilir, kita bawa kemana? Ke tukang urut. Ketika diurut sakit bukan? Sakit luar biasa. Tapi keadaannya, walaupun sakit, menyakitkan, kita menentangkan dia, udah cukup, nggak pernah, teruskan. Kenapa? Karena kita ada harapan. Nanti setelah diurut, kita akan dapat kesembuhan, bisa dipakai lagi. Begitu pula ketika kita sakit, kita pergi ke dokter. Ketika kita pergi ke dokter, pasti disuntik. Suntik itu menyakitkan. Nggak ada yang sehat seperti kita sekarang ini mau disuntik. Ada yang mau suntik, walaupun polisi, insya Allah nggak bakal disuntik. Mohon maaf, saudara kami polisi. Jadi banyak hal ya kayak itu tidak mengerti. Makanya polisinya adalah makhluk manusia yang lain yang beda. Jadi manusia yang beda. Sehingga kalau semua kita ikut bertemu dengan mereka, tahu dengan mereka, bahwasanya mereka itu juga sholat sama kepada kita, berzikir sama dengan kita, mempunyai niat yang baik. Insyaallah polisi sama masyarakat bisa menerima, maka sekarang sudah membangun sama seperti masyarakat. Dan ini salah satu dari bentuk terobosan yang dibuat oleh beliau. Dan semoga terus ke depannya, insyaallah, dan dengan pimpinan Bapak Kapolda, insyaallah semoga ke depannya juga setelah itu Kalbar dan juga di Indonesia semuanya menjadi lebih baik lagi. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang itu yang menyangka yang bukan, padahal tidak seperti itu. Dan yang demikian itu karena apa? Karena kurangnya sosialisasi. Sehingga ketika saya secara khusus bertanya kepada Pak Sigit, apa rahasia antum selama 2 tahun antum ini berhasil? Apa kata beliau? Mungkin saya ini suka silaturahmi. Ini yang harus kita lakukan. Banyak di antara kita cuma menduga-duga, kayaknya begini, kayaknya begitu dan sebagainya. Sama seperti ketika kita datang ke dokter, disuntik, kita mau disuntik, padahal sakit itu. Setelah kita disuntik, malah kita kasih uang lagi dokternya. Kan aneh. Kenapa demikian? Karena kita tahu setelah nanti disuntik kita akan sembuh, kita dapat kesembuhan. Itu harapannya.
halaknya. Jadi mereka yang menjalankan kehidupan di dunia ini dengan konsepnya Nabi SAW, maka dia itu akan merasakan walaupun letih, walaupun memenatkan, walaupun tidak enak, walaupun menyedihkan, tapi mereka merasakan di balik itu ada rahmat Allah, di balik itu ada inayah Allah, di balik itu ada pahala Allah, di balik itu bisa menjadikan saya itu berpimpin Nabi Muhammad, nanti kumpul bersama Nabi Muhammad. Itu yang menjadikan mereka itu jadi tenang menghadapinya. Nah, ini yang harus kita gali, kita cermati, kita pelajari di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mempunyai pengetahuan semacam ini, maka susah untuk kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam rumah tangga Nabi SAW menjelaskan, mengungkapkan baiti jannati. Kenapa demikian? Karena tergantung siapa yang mau melaksanakan. Kalau kita mau benar-benar melaksanakan seperti perintahnya Nabi SAW, maka insya Allah dia akan mendapatkan baiti jannati. Ambil satu contoh, Pak Kapolda. Saya alhamdulillah merasa bangga menjadi anak daripada saya punya ibu. Saya punya ibu, demi Allah saya bersumpah ini ibu Ramadan, ini adalah mimbarnya Nabi dakwah. Saya bersumpah bahwasanya ibu saya ini menemani ayah saya selama 27 tahun lamanya. Sampai tahun 99 ayahanda meninggal dunia. Demi Allah saya bersumpah, sekalipun berantem itu tidak pernah sama ayah saya. Sama sekali marah kepada suaminya tidak pernah. Demi Allah saya bersumpah, dari sudah kecil kami tidak pernah mendengar. Membantah apalagi tidak pernah. Meminta kepada ayah saya, suaminya, tidak pernah. Coba lihat bagaimana Allah Ta'ala berikan anak-anaknya, Masya Allah. Berikan pondok yang terus menyebar. Sekarang murid di Dalwa itu sampai 19.000. Itu karena kesalahan seorang wanita. Saya punya ayah selalu berkata, Abi ini kalau mau berdakwah, mau berangkat keluar, yang Abi perlukan itu modalnya cuma satu. Apa itu? Kalau sudah melihat senyumnya mamanya, Abi sudah enak, semangat, sudah berangkat. Abi kalau sudah capek, Abi pulang ke rumah hanya ingin melihat senyum ibumu. Kalau sudah melihat senyum mamamu, maka hilang semuanya. Ini kan luar biasa. Berkat itu menjalankan kehidupan semacam ini, maka kemudian timbullah baiti jannati, suaminya mengatakan baiti jannati, kami anak-anaknya mengatakan baiti jannati, dan ibunda sendiri alhamdulillah dia merasa bersyukur pada Allah Ta'ala karena mendapatkan suami, mendapatkan anak yang semacam itu, baiti jannati. Semuanya karena apa? Karena kita benar-benar melaksanakan dan menerapkan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu ada sebuah konsep kebahagiaan. Semuanya pengen bahagia, tapi banyak orang yang salah persepsi dalam bahagia. Disangkanya orang bahagia itu yang banyak uangnya. Disangkanya orang bahagia itu adalah yang tinggi jabatannya. Disangkanya orang bahagia itu adalah yang tampan wajah maupun cantik wajahnya. Padahal tidak. Konsep bahagia itu sangat simpel. Bahagia itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada semua. Semuanya bisa bahagia. Dari mulai atasan sampai bawahan bisa bahagia. Yang punya uang nggak punya uang bisa bahagia. Karena bahagia tidak perlu modal. Modalnya bahagia. Sebelum kita itu mengetahui persepsinya itu apa, persepsi bahagia itu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang bahagia itu sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Ta'ala adalah orang yang berkata bahwasanya Tuhan kami adalah Allah. Tapi istiqomah, sholat 5 waktu, tapi istiqomah, berbuat kebaikan, tapi istiqomah. Orang yang semacam itu, suatu waktu nanti, kalau sudah sampai kepada batasnya, karena yang kita lakukan selama ini setiap hari itu mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Ketika sampai poin itu pada batas tertentu kita menjadi orang soleh. Kalau kita menjadi orang soleh, terus kita naikkan menjadi seorang wali. Nah itulah batasan-batasan yang kita cari. Sampai kepada batasan-batasan tertentu, maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat itu turun ke bumi. Bukan cuma wacana, bukan cuma harapan, bukan cuma dugaan, tapi suatu kepastian akan datang kepada kita. Malaikatnya diperintahkan untuk datang kepada kita dan mengatakan kepada kita, la takhafu wa la tahzanu. Mulai sekarang kamu jangan pernah takut, mulai sekarang kamu jangan pernah dihantui, jangan pernah bersedih. Yang kedua, jangan pernah merasa takut. Coba mohon maaf, banyak di antara kita yang bersedih. Kenapa? Itu karena dosa. Kecuali kalau sedihnya karena Allah. Bahkan banyak di antara kita yang takut kepada manusia, takut kepada jabatan, takut kepada yang akan dimakan, takut kepada masa depan. Itu semuanya karena dosa. Kecuali kalau takut kepada Allah. Bahkan baru-baru ini ada sebuah penelitian yang sangat menggelikan dan menggelitikkan hati kita. Apa itu? Sebanyak 85% suami di Indonesia ini takut sama istrinya. Ini kan luar biasa. Berarti apa? Ada sesuatu yang salah dengan kita. Ini bukan suatu
kemuliaan maupun kemenangan bagi seorang wanita, tidak. Tapi mereka tidak akan mendapatkan baiti jannati kalau semua suaminya takut kepada istrinya. Karena seorang suami itu adalah seorang pemimpin. Oleh karena itu, maka ketahuilah para hadirin Allah Ta'ala, bahwasanya kehidupan ini kalau seumpama kita tidak isi dengan kebaikan, kita sendiri yang rugi. Kalau kita isi dengan kebaikan, maka kita sendiri yang untung. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, konsep kebahagiaan itu adalah man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal soleh tapi dilandasi dengan keimanan. Jadi iman itu adalah sebuah pengetahuan. Karena nggak mungkin seorang itu mempunyai keyakinan tanpa pengetahuan. Pengetahuan itu harus ada. Alhamdulillah, Bapak Kapolda termasuk yang bikin terobosan. Jadi harus ada yang namanya pendidikan agama itu masuk kepada mereka, semuanya itu harus ada. Banyak lagi, Bapak Gubernur kemarin mempunyai inisiatif bahwasanya setiap anggota dan mereka para pejabat di lingkungannya itu harus mereka itu mendapatkan siraman rohani. Setiap bulan datangkan seorang habib, seorang ustadz, seorang kiai. Itu semua merupakan sebuah pengetahuan yang diajarkan. Dengan pengetahuan itu maka menjadi yakin. Ketika yakin lalu beramal soleh, maka amal soleh itu akan menjadikan dia itu bahagia hidupnya. Bahagia artinya dalam keadaan tidak ada merasa sedih, tidak ada merasa takut. Tapi kalau takutnya karena Allah, sedihnya karena Allah, itu banyak. Bahkan para wali juga banyak. Saya pernah mendengar suatu manakib pada seorang wali yang makomnya itu setiap malam Jumat yang datang itu bis-bisan. Kalau malam biasa itu cuma berapa bis, tapi kalau sudah malam Jumat itu bis-bisan, puluhan bahkan ratusan bis. Itu beliau di antara manakibnya pernah sampai tidak disapa oleh istrinya selama 4 tahun namanya. Coba lihat, coba terjadi pada saya 4 tahun, 4 hari saja nggak disapa bisa kawin lagi. Ini 4 tahun tidak disapa tapi tetap dia itu. Nah ini coba lihat, ketika beliau itu sedih, takut, sampai istrinya itu berdosa, lebih lagi dia berdosa pada Allah. Dia takutnya sampai dia bukan takut pada istrinya, takut sampai istrinya itu berdosa. Subhanallah, karena itulah kemudian Allah Ta'ala mengangkat derajatnya menjadi seorang wali bin auliyaillah. Oleh karena ini ada kabar gembira, karena kita ini termasuk yang 85% yang takut sama istrinya. Berarti apa? Katanya orang kalau sudah disiksa sama istrinya, nanti di akhirat nggak disiksa lagi. Insya Allah 85% ini masuk surga, insya Allah tambah hisabnya. Tapi kita berharap semoga di dunia juga senang, bahagia. Begitu pula istri kita juga masuk surga. Jangan sampai istri kita seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, ma balun nisa aksaru ahli nar anis. Kenapa perempuan itu paling banyaknya penghuni neraka? Lalu dikatakan oleh saya, ya Rasulullah, apakah karena kami kebanyakan? Tidak, karena 2 hal yang dilakukan oleh mereka. Yakfurnal ashir wa yuksirnal lakna. Karena banyak di antara mereka yang tidak bersyukur pada suaminya, dan banyak mereka yang suka melompat dengan mulutnya. Jadi ayo sama-sama kita pelajari ilmu agama ini, mudah sekali. Dan jangan sampai kita punya pikiran kalau anak saya mondok nanti jadi apa. Ini penting sekali. Karena mohon maaf, saya sampai sekarang ini mungkin saya kawin sudah 26 tahun. Demi Allah, tangan nggak pernah mukul istri saya. Karena bukan karena saya takut, tapi saya takut pada Allah. Saya beranggapan saya punya istri ini seorang wali min auliyaillah. Itu yang saya anggap. Itu yang diajarkan oleh guru saya. Alhamdulillah, saya tidak pernah mengumpal. Saya tidak pernah mencaci. Alhamdulillah, itu karena pengetahuan saya. Saya punya ibu, setiap hari kami itu bersama dengan ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya, saya cium kedua kakinya. Setiap hari saya cium kedua kaki ibu saya. Kenapa saya lakukan itu? Saya punya ilmu. Saya mendengar hadis Nabi, di mana Nabi SAW bersabda, beruntung yang punya ibu. Kalau ibu sudah meninggal dunia, ada sebuah seruan di atas sana yang berseru, telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekimu. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau melebur dosa, bahkan pahala yang banyak dariku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah dengan susah payah. Berapa banyak di antara kita yang tidak menggunakan kesempatan semacam ini? Kenapa? Tidak tahu. Begitu pula anak-anak kita sekarang, dia berharap sampai anak kita itu menjadi anak-anak yang kita harapkan menjadi seorang polisi yang luar biasa, pejabat yang luar biasa, kalau mereka tidak pernah tersentuh dengan sentuhan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau seumpama ilmu yang benar yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, yang tidak ada radikalisme, tidak ada ekstremisme, yang selalu ajarannya itu rahmatan lil alamin, seperti sifat daripada ilmu Nabi kita Muhammad SAW, maka alangkah senangnya bumi pertiwi ini, alangkah indahnya
Alangkah bahagianya masyarakat Indonesia ini. Bahkan banyak di antara kita yang dengan kecerdasan yang kita miliki kadang-kadang